Hai guys, balik lagi bersamaku di channel Kreatif Academy. Nah guys, di video kali ini kita akan lanjutin series web e-commerce yang udah kita mulai. Kita masuk ke episode ke-11 guys. Nah jadi di episode kali ini kita akan melakukan slicing design kembali terhadap desain yang udah kita buat di video-video sebelumnya ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru bergabung, di playlist ini kita tuh lagi belajar membuat sebuah website e-commerce sederhana ya. Kita mulai dari nol banget, dari zero, dimana kita mulai dari mendesain user interface, terus membuat web server supaya bisa melakukan request dan juga response. Terus di episode kali ini kita akan melakukan slicing design. Nah jadi langsung saja, gak usah banyak bicara lagi, langsung saja kita intro, let's go! Oke guys, jadi ini adalah hasil desain yang udah kita buat ya. Ini adalah website e-commerce kita nantinya. Nah, teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Ini adalah project React.js kita ya, karena di video kali ini kan kita tahu kita lagi slicing design. Nah, sebelum itu kayaknya gue mau review dulu sedikit ya, karena udah 3 minggu nih playlist ini tenggelam. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang lupa gitu ya, jadi di sini ada folder Node Modules. Node Modules ini berisi package-package yang digunakan oleh aplikasi React.js kita. Terus ada folder public, ini di mana website kita itu ditampilkan. Terus ada folder src. Nah, disinilah tempat di mana kita ngoding. Jadi di sini ada folder komponen, tempat komponen-komponen kita dibuat. Ada app.js, ini komponen utama kita, dan index.js adalah file utama kita, dan index.css ini adalah file style kita sama app.css. Oke, kita akan coba jalanin dulu aplikasi React.js kita udah sampai mana sih gitu ya. Nah, teman-teman boleh pergi ke terminal, lalu neo terminal, atau control backtick itu sama aja. Nah, untuk menjalankan aplikasi React.js-nya, seperti biasa kita tinggal ketik aja npm start kayak gini. Gue terlalu bersemangat nih guys. Nah, ini tunggu dulu sampai project React.js-nya dibuka di halaman web browser. Tunggu guys. Oke guys, nah ini kalau misalkan udah berhasil kebuka, nanti tampilannya kayak gini. Ini adalah hasil project React.js kita kemarin ya, baru sampai sini. Ini dimana kita men-slicing berdasarkan komponen-komponen yang udah kita buat di Figma. Ini ada navbar, nah ini juga ada navbar, terus ada banner, ini juga ada banner, terus ada kategori page, ada juga kategori page. Bukan kategori page seharusnya ini, harusnya kategori produk ya, nantilah kita benerin. Nah, ini di video kali ini kita kan buat untuk bagian all product ini sama card produknya guys. Nah, gak usah banyak bicara lagi, mari kita langsung saja mulai, let's go! Nah, jadi teman-teman boleh pergi ke bagian folder komponen ya. Di sini kita kan buat lagi sebuah komponen. Kita beri nama komponennya produk aja deh ya. Ini sebenarnya nama komponennya bebas sih. Product.js. Nah, seperti biasa, ini boleh kita close dulu untuk terminalnya. Ini juga boleh kita hilangkan sidebar-nya supaya lebih luas workspace kita. Nah, kita di sini akan membuat sebuah functional komponen. Harusnya teman-teman kalau misalkan teman-teman ikuti playlist ini dari awal, untuk membuat komponen gampang aja ya. Kita buat cons kayak gini, terus kita beri nama komponennya apa, produk misalkan ya. Kita isi dengan arrow function kayak gini. Nah, ini namanya functional komponen. Terus kita coba return dulu kayak gini. Misalkan kita return sebagai contoh H1 pakai product page gitu ya, misalkan. Nah, ini kalau kita coba save, ini belum ada perubahan di sini. Karena apa? Ya karena kita baru buat aja komponennya, belum dipanggil. Nah, kita buka lagi sidebar-nya. Nah, komponen kita ini adalah homepage. Nah, ini yang tampil di sini adalah komponen homepage yang menyatukan semua komponen-komponen yang ada. Nah, untuk menggunakan komponen yang baru saja kita buat, ya kita tinggal import aja di sini. Import. Tapi sebelum import, kita harus export dulu ya. Nah, di sini kita harus ekspor dulu, ekspor default, nama komponennya apa, yaitu produk begini. Sip, ini boleh kita coba save, terus kita import di sini, nama komponennya apa, produk. Nah, kalau misalkan ada rekomendasi kayak gini, gak usah banyak bicara lagi, tinggal tekan tab aja, nanti akan ada autocomplete. Sip, tinggal kita panggil di sini komponen yang ingin ditampilkan, nama komponennya produk, gitu guys. Nah, kalau kita coba save, nah sekarang harusnya ada ya product page. Tapi kita nggak mau tampilin product page ini, tapi kita akan tampilin komponen ini. Ada all products, search something, dan bla 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 gitu ya. Nah, ini boleh kita hapus aja H1-nya, terus kita buat sebuah div ya. Buat sebuah div, terus kita kasih class name container. Supaya apa? Supaya nanti dia ke tengah nih, ke sini nih, pas tengah-tengah. Jadi nggak mentok ke pinggir kayak gini nih, tapi pas di tengah sini. Ini kita tinggal buat aja kelas namanya container, terus di dalamnya kita akan buat sebuah grid. Nah, cara buat grid seperti biasa, kita buat dulu sebuah div, kita kasih class
yang namanya itu row. Nah, buat teman-teman yang belum paham mengenai grid ini ya, silakan ikuti aja video mengenai grid system yang ada di channel ini. Nah, ini kita akan menggunakan grid system yang ada di Bootstrap versi 5. Kita coba lihat lagi di desain supaya sama gitu ya. Nah, ini kalau kita buka yang namanya layout gridnya, dia tuh pakai 8 kolom ya guys. Jadi teman-teman bisa tulis aja di sini col-8. Artinya kita akan menggunakan 8 kolom. Terus di sini kita punya tulisan all product. Ini kita pakai H2 aja deh. Kita pakai H2. Nanti kalau misalkan kegedean atau kekecilan boleh disesuaikan aja. All product kayak gini. Terus di bawahnya kita punya sebuah div. Kita buat strukturnya dulu ya guys ya, supaya rapih gitu. Kita buat div yang namanya input group untuk menampung inputan yang ada di sini. Yang ini. Jadi kita boleh buat form karena nanti kita akan melakukan request menggunakan form ini ya untuk mencari sebuah produk. Terus di bawahnya kita punya sebuah input kayak gini. Di dalam input kita punya juga button. Kita kasih tulisan buttonnya search. Ini kalau kita coba save, kita lihat hasilnya. Ini baru kayak gini ya, belum rapi. Nah ini masih berada di sebelah kiri ya, nggak di tengah-tengah. Yaitu kita tinggal pakai aja di row-nya yang namanya class justify content center. Ups. Ini adalah kelas dari Bootstrap 5 ya, mengenai Flexbox. Nah, ini jadi ke tengah tuh. Cuman ini tulisan all product-nya nggak full. Ini kita tinggal ubah aja. Bukan tulisan maksudnya sih, input form-nya. Ini all product-nya kita buat dulu ke tengah. Kita kasih kelas tag center. Tagline deh ya. Ini buat penanda supaya nanti kita bisa mudah dalam memberikan stylenya gitu. Kita akan atur dulu untuk tulisannya. Tagline-nya kita copy. Kita pergi ke bagian app.css, scroll ke bawah. Misalkan di sini kita akan buat aja komentar supaya rapi. Section product. Ini komentar ini sangat penting sih. Soalnya nanti kalau misalkan ada perubahan, bingung kan yang mana nih gitu ya. Ini tinggal panggil aja nama kelasnya. Tadi kan kita udah copy, jadi tinggal paste aja kayak gini. Terus kita tinggal kasih style. Stylenya kayak gimana? Ini kita balik lagi ke Figma. Karena kan kita slicing. Harus sama kayak desain kan? Masa beda? Ini pergi ke bagian inspect. Yang kita butuhkan hanyalah font weight, font size, sama line height. Jadi boleh copy aja ke 3 baris ini, terus paste di sini. Rapikan lagi. Gitu guys. Nah, kita kasih color. Colornya itu dia pakai black color. Jadi teman-teman tinggal kasih aja variabel dash black color. Black color ini tuh dari mana? Dari atas guys. Nah, dari sini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan ikuti aja videonya dari awal karena sering terhubung gitu guys. Ini boleh kita coba save, harusnya sekarang udah aman. Sip, gimana kalau misalkan kita kasih dulu jarak ya, dia 40 pixel ke atas dan 20 pixel ke bawah. Nah, kita bisa pakai CSS di sini, tapi kita mau memanfaatkan utility yang ada di Bootstrap. Jadi boleh pergi ke sini, terus kita tinggal tambahkan aja di sini MY itu margin atas dan bawah. MY atau MX, ini kita coba dulu deh. MY misalkan 4 deh, atau gini deh. MB-nya kita kasih 4, MTag-nya kita kasih 2. Ini cukup lah ya. Sip. Tinggal kita ubah untuk bagian input form-nya. Ini kita kasih kelas dulu supaya mudah dalam memberikan style ya. Kita kasih search input. Ini penamaan kelasnya sekali lagi boleh bebas. Cari nama penamaan kelas yang mudah dimengerti. Ini boleh paste di sini. Terus kita copy aja dari Figma untuk stylenya supaya cepet guys. Ini boleh kita copy dulu deh semuanya. Nanti di sini yang nggak kepake kita hapus-hapusin. Kita coba rapikan lagi. Coba rapikan. Terus width dan height-nya kita komen dulu, kayaknya nggak butuh. Height-nya kita komen dulu deh. Terus kita kasih color. Kita butuh color. Kita kasih var dash gray. Seperti biasa, gray ini tuh dari mana? Dari atas, yang udah kita definisikan dari awal. Coba save, kita coba lihat. Kita hilangin dulu outline-nya ya. Kita pakai border. None. Kayak gini, supaya bordernya ngilang. Mungkin kita kasih outline. Outline none. Harusnya sekarang bordernya ngilang juga sih. Oh, ini ya kita coba save dulu. Tadi kayaknya belum ke save. Nah, sekarang ngilang tuh. Outline-nya jadi ngilang. Sip. Kita beri dulu dia drop shadow untuk input grupnya ya, supaya kelihatan. Karena background-nya sama-sama warna putih. Karena kalau kita lihat,
dia tuh nggak ada outline-nya, tapi dia ada shadow-nya. Jadi itu memisahkan antara tulisan atau inputnya dengan background-nya. Teman-teman boleh klik di sini, scroll ke bawah ke bagian inspect. Nah, di sini ada filter. Teman-teman boleh copy aja. Mungkin kita copy dulu deh semuanya ya. Copy dulu semuanya. Set, kita paste di bagian app.css. Kita seleksi dulu input grupnya. Nah, teman-teman tinggal klik titik. Titik ini untuk menyeleksi kelas ya. Lalu nama kelasnya apa? Yaitu input group. Kayak gini. Terus kita paste drop shadow yang tadi. Kayak gini. Kita rapikan. Untuk position absolute-nya kita nggak butuh. Jadi teman-teman boleh hapus aja segini. Padding-nya juga kita hapus. Nah, kita coba set dulu segini. Kita coba lihat. Nah, sekarang ada tuh search-nya. Tinggal kita kasih placeholder ya. Placeholder itu tuh kayak bayangan kayak gini nih. Search something. Nah, teman-teman boleh pergi ke bagian produk. Di inputnya ini, kita kasih yang namanya placeholder. Nah, kita samakan aja tulisannya. Boleh kita copy dari sini. Terus kita paste di sini. Coba save. Kita coba lihat. Harusnya sekarang ada placeholder-nya tuh. Save, aman ya. Terus untuk button-nya ini, kita kasih kelas dulu deh. Nah, button tuh sebelumnya kita udah buat ya komponennya, yaitu yang ini. Nah, ini tinggal kita pakai aja, atau samakan aja kelasnya. Ini kita boleh scroll ke bawah, ke atas maksudnya. Kita cari ada primary button. Ini boleh kita copy kelasnya supaya sama gitu ya. Tinggal paste di sini. Nah, seharusnya sekarang buttonnya sama. Sip. Aman. Selanjutnya si form-nya ini, gimana kalau misalkan kita kasih kelas display-nya to flag itu. Display flags. Supaya dia jadi sejajar. Nah, supaya tulisannya ini jadi full, itu kita tinggal kasih aja flags yang namanya flag grow. Pergi ke bagian app.css, scroll lagi ke bagian bawah, kita cari kelas yang search input yang ini. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja yang namanya flag. Nah, ini kayaknya untuk input form-nya kita atur deh untuk width-nya ya. Teman-teman boleh pergi ke bagian app.css, scroll ke kelas yang input form tadi. Nah, ini search input ya. Kita kasih aja width-nya jangan pakai pixel, tapi pakai persen, 80% deh. Coba set dulu. Coba lihat. Kenapa dia gesernya segini? Karena kita harus beri juga width untuk kontainernya. Kita kasih weight 100 untuk width 100%. Tuh, dia jadi full ya. Sip, aman guys. Kayaknya kita harus kasih padding untuk input form-nya. Jadi pergi ke bagian app.css, kita kasih padding untuk atas bawahnya, kita kasih 16 mungkin. Supaya agak lebih gede gitu guys. Sip, aman ya. Kita akan buat untuk bagian product card-nya. Nah, product card ini kita akan menggunakan atau mengkonsumsi API yang udah kita buat ya. Teman-teman bisa kunjungi aja. URL-nya itu ada di api.creativeacademy.com. Nah, ini adalah homepage-nya masih hello world aja ya. Nggak terlalu kompleks-kompleks. Tapi kalau kita kasih /product, kayak gini, dia akan mengembalikan data JSON. Nah, data JSON ini akan kita ambil, terus kita masukkan ke dalam aplikasi React.js kita. Nah, ini adalah aplikasi web server yang udah kita buat menggunakan Node.js dan udah kita publish ke internet menggunakan layanan hosting yang berkualitas dari Niaga Hoster. Bang, tunggu dulu bang. Kenapa sih harus pakai Niaga Hoster? Sini nih, gua kasih paham dulu. Pertama, Niaga Hoster merupakan perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Dan udah banyak juga perusahaan-perusahaan besar menggunakan layanan hosting dari Niaga Hoster. Jadi, aman, sudah terpercaya. Bukan hostingan abal-abal. Layanannya pun cukup lengkap. Dari mulai unlimited hosting, cloud hosting, WordPress hosting, email hosting, hingga transfer hosting pun dilayani sama Niaga Hoster. Terus yang cocok buat bisnis online shop gua kira-kira apa ya? Kalau menurut gua sih, paket unlimited hosting udah cukup sih untuk memenuhi kebutuhan bisnis lo. Harganya gimana nih? Terjangkau nggak nih? Tenang, paket unlimited hosting di Niaga Hoster ada banyak sekali pilihan paket yang bisa kalian beli, dari mulai paket bayi hingga paket bisnis. Tapi yang gua rekomendasikan dan yang paling worth it menurut gua gitu ya, dan yang gua pakai juga, itu adalah paket unlimited personal hosting. Selain diskonnya paling gede, juga teman-teman bisa mendapatkan fitur yang istimewa dari paket unlimited hosting ini. Apalagi sekarang kan lagi ada diskon tuh, up to hingga 80% dan plus 10% jika kalian menggunakan kode kupon Creative Academy. Untuk fiturnya, gimana? Soal fitur nih, dari mulai speed hingga keamanan, Niaga Hoster gak usah diragukan lagi. Yang pertama, kalau soal kecepatan, dia punya Lightspeed Enterprise. Dimana dengan Lightspeed Enterprise ini membuat performa website kita itu jadi teroptimasi dengan web server tercepat di dunia.
Soal keamanan, tenang aja. Niaga Hoster juga punya teknologi Immunify 360, di mana dengan teknologi ini membuat website kita itu terlindungi dari serangan hacker, malware, dan juga virus berbahaya lainnya guys. Jadi tenang. Oh iya guys, server di Niaga Hoster itu memiliki uptime hingga 99,9%. Artinya apa? Server di Niaga Hoster itu nyaris tidak pernah down sama sekali. Jadi website kalian itu always on dengan Niaga Hoster. Tapi gue takut ada masalah nih. Tapi kalau misalkan ada masalah tuh gimana tuh? Nah ini nih yang paling penting. Di Niaga Hoster itu punya tim support yang selalu siap sedia selama 24 jam. Jadi kalau misalkan ada masalah ya tinggal kontekan aja sama tim supportnya. Gue masih ragu sih dengan layanannya. Gimana ya? Aduh, soal itu terang aja. Niaga Hoster punya garansi 30 hari uang kembali. Jadi kalau misalkan kalian nggak puas dengan layanan yang diberikan, ya tinggal beritahu aja. Jika keluhan kalian terkonfirmasi, 30 hari uang kembali. Gitu guys. Oke deh, gimana nih cara belinya gimana? Ajarin dong. Oke guys, sini gua kasih tahu. Yang pertama, klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Yang kedua, pilih paket yang kalian inginkan. Mau paket unlimited hosting, mau paket cloud hosting, mau paket WordPress hosting, terserah. Sesuai dengan keinginan kalian. Tapi sekali lagi, yang paling gua rekomendasikan dan paling worth it menurut gua, itu adalah paket personal hosting. Selain diskonnya paling gede, juga fiturnya yang cukup lumayan menarik untuk bisnis kita. Pilih paket yang 3 tahun, supaya apa? Supaya diskonnya maksimal. Diskonnya paling gede. Setelah itu, cari nama domain yang kalian inginkan. Dan ini gratis guys. Nah, selain kalian mendapatkan gratis domain, kalian juga akan mendapatkan gratis SSL. Jadi nggak perlu ada biaya tambahan lagi kalau misalkan kalian beli paket personal unlimited hosting. Setelah itu, tunggu dulu. Sebelum checkout, kalian masukin kode kupon Kreatif Academy, kalian akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Beuh, ngeri nggak tuh? Nah, setelah kalian dapatkan potongan itu, kalian tinggal pilih metode pembayaran yang lengkap dan selesaikan pembayaran dan boom, kalian bisa mendapatkan layanan hosting yang berkualitas dari Niaga Hoster. Nah, jadi gitu guys, tunggu apa lagi? Langsung saja check out sekarang, oke? Mari kita lanjutkan, let's go! Oke, jadi yang pertama yang harus kita buat adalah sebuah row lagi nih. Ini kita kasih beri komentar aja supaya nggak bingung nanti ya. Kita kasih komentar, kita beri nama aja section search gitu ya. Ini sebenarnya harusnya dipisah sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan coba gabungin supaya nggak terlalu banyak komponen yang kita buat. Nah, di sini kita beri komentar produk card gitu ya. Nah, di produk card ini kita akan buat lagi sebuah div. Kita kasih kelas yang namanya itu row. Terus di dalamnya kita kasih div lagi. Terus kita kasih kelas. Kolomnya mau pakai berapa kolom. Nah, kalau kita coba lihat lagi di Figma-nya, ini kalau kita buka grid sistemnya, pergi ke bagian desain, ini buka layout grid-nya ya, dia itu pakai 1, 2, 3 kolom. Nah, jadi teman-teman boleh tulis aja di sini, call 3, kayak gini. Nah, baru masukin konten-kontennya di dalam. Nah, misalkan kita buat dulu sebuah div, kita kasih class name product gitu ya. Ini deh, product card. Nah, kayak gini, terus di dalam product card-nya kita punya image. Gimana kalau misalkan image-nya kita bungkus dulu ke dalam sebuah div deh. Bungkus dulu ke dalam sebuah div, baru di sini kita punya image. Kayak gini. src-nya kita kosongin aja dulu, karena nanti kita akan ambil datanya itu dari API. Sip. Ini kita turunin ke bawah, kita akan buat dulu strukturnya. Yang pertama ini ada kategori. Button. Guys. Button. Kayak gini. Terus kita kasih aja tulisannya itu buy. Terus di sini juga dia pakai icon nih. Nah, icon ini itu tuh icon dari Bootstrap versi 5. Jadi teman-teman boleh kunjung aja dokumentasinya, itu ada di getbootstrap.com. Nah, teman-teman pergi ke bagian icon ya untuk menggunakan icon-icon yang dimiliki oleh Bootstrap-nya. Ini seperti biasa untuk konfigurasi iconnya, gimana cara pakai iconnya. Lihat aja video-video sebelum ini, karena kita udah menggunakan icon ini di video-video sebelumnya, seperti membuat bannernya. Nih, banner kan dia pakai icon juga nih. Pasti ada cara pakainya. Sip, kita butuh sebuah icon bag, jadi teman-teman boleh search aja di sini. Nah, ini ada nih, bag. Nah, itu tuh tadi kita pakai yang bag plus yang ini ya, terus kita copy aja i-nya. Ini boleh kita copy, terus kita paste di sini.
Nah, ini karena kita menggunakan React, penamaan kelasnya itu bukan kayak gini, tapi pakai kelas name, kayak gini ya, pakai camel case namanya. Coba save, coba lihat, harusnya sekarang ada strukturnya. Sip. Ini gimana kalau misalkan kita buat dulu untuk stylingnya, nanti untuk penempelan API-nya belakangan. Oke, yang pertama, kita buat dulu untuk bagian title kategorinya nih. Atau sebelum itu, gimana kalau misalkan kita buat dulu untuk kotaknya. Ini boleh kita hide dulu untuk grid-nya, karena dia ada drop shadow-nya tuh. Ini teman-teman boleh klik, pergi ke bagian inspect, scroll ke bawah, kita copy untuk bagian background dan drop shadow-nya. Kita copy. Kita pergi ke app.css, kita punya kelas yang namanya product card. Nah, product card ini kita tinggal paste aja style-nya yang tadi, kayak gini. Terus kita kasih width 100%. Jadi menyesuaikan dengan kolomnya. Nih, kalau kita coba lihat, nah harusnya sekarang ada kotak yang punya drop shadow-nya. Sip. Selanjutnya kita akan ubah juga untuk bagian title kategorinya. Ini boleh kita copy, kembali lagi ke app.css, kita seleksi dulu kelasnya kayak gini, terus untuk stylenya kayak gimana, supaya sama kayak di Figma, ya kita copy aja dari Figma. Ini boleh kita klik kategorinya, ini sambil tekan Ctrl lalu klik ya, untuk menyeleksi itemnya, item tulisannya. Pergi ke bagian inspect, kita butuhnya font weight, font size, sama tiga dulu deh ya, kita copy, paste di sini, terus kita rapihkan, terus dia pakai color ya, colornya itu kita pakai variabel dash gray yang udah kita definisikan di awal. Ini kita coba save, coba lihat, harusnya ada kategori, kita ubah displaynya jadi blok deh ya, supaya dia turun ke bawah. Nah, kayak gini. Sip. Terus selanjutnya kita ubah juga untuk title brand-nya. Ini kita seleksi dulu menggunakan titik karena dia kelas title brand. Seperti biasa, untuk stylenya kita copy aja dari Figma. Kita klik tulisannya, scroll ke bawah, kita butuhnya 3 baris ini aja. Untuk colornya, karena kita udah definisikan, kita tinggal panggil di sini dengan cara ketik var, color dulu guys, color var dash black color. Sip. Kita ubah juga displaynya jadi block, supaya dia turun ke bawah. Oke, aman. Terus selanjutnya deskripsi, ini kurang lebih sama, kita copy aja. Terus kita kasih seleksi dulu di sini, kita punya title, description, gitu ya nulisnya. Kita paste, kita rapikan dulu, dan sekali lagi kita kasih display block. Gini guys, save, coba lihat, seharusnya aman. Terus ini untuk tulisan price-nya, atau untuk bagian harganya, ini kan dia memiliki jarak di antaranya ya. Nah, itu kita tinggal pakai aja kelas yang ada di Bootstrap versi 5. Nah, caranya teman-teman tinggal kasih aja display-nya itu adalah flex, terus kasih justify content between. Begini, coba save. Harusnya sekarang di tiap-tiap elemennya ada jaraknya tuh. Supaya dia jaraknya pas ke tengah itu secara horizontal gitu ya. Itu kita tinggal kasih aja align items center. Jadi dia ke tengah-tengah secara vertikal, horizontal maksudnya. Sip, kita akan styling untuk bagian button-nya itu. Nah, button-nya ini kita tahu dia itu small ya, jadi sebenarnya kita buat lagi dari awal. Ini ukurannya berapa pixel nih? Ini kita copy aja deh dari sini. Ini boleh kita copy dulu semuanya, terus kita buat dulu penandanya. Jadi kita boleh kasih kelas smbtn primary ya. Ini boleh kita copy aja kelasnya. Kita kembali ke app.css, terus kita definisikan di sini. Mau di sini atau di atas itu sama aja sih. Oke, untuk stylenya seperti biasa kita copy dari sini. Kita paste. Kita rapikan dulu. Ini untuk paddingnya kita biarin, width dan juga height-nya kita hapus. Untuk background-nya kita kasih secondary. var secondary color. Nah, untuk warnanya kita kasih variabel lagi primary. Coba save, coba lihat. Ini jangan lupa produknya kita set juga supaya nanti kelasnya ngaruh tuh. Sip, aman. Tapi kita akan hilangin untuk bordernya. Kita kasih border none.
kayak gini. Jadi nanti nggak ada bordernya tuh. Sip, aman. Ini kalau kita lihat di sini dia tuh mepet sekali ya sama si card-nya. Sedangkan di desain itu nggak ada paddingnya. Gimana kalau misalkan kita kasih padding dulu untuk kotaknya? Untuk memberikan padding, teman-teman tinggal pergi aja ke bagian product card yang ini. Terus kita tinggal kasih aja padding sekelilingnya 10 pixel. Nah, ini tinggal coba save. Harusnya sekarang ada jarak tuh di sekelilingnya. Sip, gua rasa untuk template-nya aman. Gimana kalau misalkan sekarang langsung tempelin aja API yang udah kita buat. Nah, di sini kita kan udah punya konteks ya, di mana konteks ini berisi data-data yang kita ambil dari API yang udah kita buat yang ini. Nah, kita tuh punya sebuah state yang namanya product. Product ini kita kirimkan ke tiap-tiap komponen yang membutuhkan. Nah, komponen yang membutuhkan tuh yang mana aja? Yang ini nih, yang udah kita bungkus ke dalam provider. Nah, setiap komponen yang dibungkus ke dalam provider ini, itu tuh nanti bisa mengakses ke dalam konteks ini. Itu tuh yang dinamakan dengan konteks ya guys. Nah, jadi itu tinggal kita pakai aja di komponen yang baru saja kita buat yang ini. Nah, cara pakainya kita tinggal buat sebuah variabel. Nah, sebagai contoh kayak gini nih, kayak misalkan kategori card. Nah, itu tuh kita tinggal panggil aja konteksnya, tapi sebelum kita panggil konteks yang ini, kita panggil dulu. Kita punya konteks yang mana, terus kita juga menggunakan React Hook yang namanya use context. Nah, ini boleh teman-teman copy atau teman-teman tulis manual. Gini nih, kita boleh import. Yang pertama yang kita import adalah use context from ini React. Ini pakai kurung kurawal ya. Begini. Terus kita import lagi untuk konteks yang udah kita buat. Kita punya yang namanya itu konteks. Ini boleh kita copy deh. Copy, paste di sini. Nah, setelah kita panggil, kita tinggal buat sebuah variabel untuk menampung datanya. Nah, teman-teman boleh simpan aja di sini. Kita buat const, kita panggil yang namanya product. Product ya, benar gue lupa lagi. Pergi ke bagian my context. Kita punya state product. Ini boleh kita copy supaya nggak typo gitu ya. Nah, kayak gini. Terus kita sama dengan use context. Ngambil dari konteks yang mana. Nah, kita punya konteks. Gini guys. Nah, tinggal produk ini kita looping. Loopingnya di sini. Nah, kita loopingnya kolomnya aja. Jadi, teman-teman boleh buat kurung kurawal kayak gini. Terus produk. Titik map. Ini untuk melooping data yang ada di dalam folder atau state product maksudnya. Nah, ini kita isi arrow function kayak gini. Terus masukin P di sini. P ini akan merepresentasikan tiap-tiap data yang ada pada produk. Jadi teman-teman boleh tulis P, tulis B, bebas sih sebenarnya ini mau apa parameternya. Tinggal kita return di sini. Nah, returnnya ini tinggal masukin template yang udah kita buat ke dalam sini. Kayak gini. Terus kita rapikan dulu. Kita rapikan supaya enak dilihat gitu ya guys. Nah, tinggal kita panggil, kita punya apa aja nih? Kita punya ID. Nah, ID ini kita bisa pakai untuk key. Karena kalau setiap kita nge-looping, kita harus masukkan key. Begini, terus kita kasih aja p.id gitu guys. Terus untuk src-nya kita pakai juga p. apa guys? Kita punya p. image ya. Image kayak gini. Terus di sini juga pakai kurung kurawal p.kategori. Kategori bukan. Kategori. Ya, betul. Terus kita punya juga brand. p.brand. Terus description p.description. Untuk price kita punya p. apa guys? Price atau apa ya namanya? Price. Kayak gini. Terus yang terakhir ini biarin aja karena dia itu adalah template. Ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya supaya lebih luas. Teman-teman juga boleh copy sebelum kita coba save. Terus kita coba lihat hasilnya. Apakah berjalan atau enggak? Error guys. Kita coba klik kanan inspeksi apakah ada yang error. Kita lihat di konsol banyak sekali errornya guys. Kita coba refresh dulu. Katanya use context is not a function. Berarti kita ada yang salah nih di penulisan. Oh ini guys, kita kurang T ya, tipe nulis konteks itu pakai T, jadi konteks gitu. Nah ini kita tinggal panggil di sini.
ada typo T aja menyebabkan error gitu guys. Nah ini harusnya sekarang udah muncul. Sip, aman guys. Nah tapi image-nya itu dia overlap kayak gini ya. Jadi bablas gitu. Gimana kalau misalkan kita setting untuk image yang ini. Kita setting aja di div-nya, kita kasih kelas image wrapper gitu ya. Wrapper kayak gini. Kita copy dulu. Terus kita atur untuk image-nya ini, kita kasih kelas W100 untuk membuat width-nya itu jadi 100%, jadi nanti tetap menyesuaikan dengan kontainernya. Image wrapper ini kita akan ubah untuk tingginya sesuai dengan apa yang ada di desain. Gini, terus kita lihat di desain dia ukurannya berapa pixel. Kita lihat ke desain, 200 pixel. Kita kasih aja height 200 pixel kayak gini, terus kita kasih overflow hidden. Save, coba lihat hasilnya di web browser, aman. Tapi sekarang dia terlalu berdempetan kayak gini. Gimana kalau misalkan kita kasih aja margin atas dan bawah di kolomnya. Nah teman-teman tinggal kasih aja MY atas bawah, MY itu ya kita kasih 2 mungkin. Kalau misalkan kurang nanti kita tambahin. Kita kasih 3. Oke, aman guys. Berhasil kita buat. Apalagi kira-kira? Ini kayaknya untuk jarak antara search, antara card-nya, itu perlu kita kasih margin. Itu kita kasih aja di bagian row yang ini, MB 2 deh. Ting. Cukup nggak? Cukup lah ya. Sip guys, apalagi kira-kira? Ini kita coba refresh dulu, apakah tetap ada warning-warning kayak gini. Nah, ada guys. Jadi yang pertama, each child is a list. Should have a unique key. Katanya setiap kita ngelooping, kita harus punya sebuah key di dalam, apa nih, yang namanya komponen banner promotion. Nah, kita coba lihat di komponen banner ya, yang ini. Terus kita punya sebuah loopingan nih di sini. Nah, ini kita lupa menambahkan yang namanya key. Berarti teman-teman bisa buat aja di sini, tambahin aja key index. Karena index kan dari 1 sampai di looping gitu. Harusnya sekarang dia yang nyelang. Terus di sini juga di bagian card kategori. Kita lihat di bagian card kategori yang ini. Nah, kita ngelooping juga ya di sini. Nah, kita lupa menambahkan key. Jadi teman-teman kita coba lihat dulu apakah kita punya ID di bagian kategori. Coba enter. Ada guys. Jadi kita bisa manfaatin ID ini untuk key-nya. Nah, teman-teman bisa ketik aja key di sini, terus C.ID. C ini dari mana? Dari sini. Gitu guys. Kenapa kita harus menambahkan key? Jadi ini tuh untuk memberitahu ketika React mau ngerender gitu. Ini kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya, harusnya kalau kita coba refresh, di konsolnya ini udah bersih. Sip, aman ya. Selanjutnya, ngapain lagi guys? Di video selanjutnya kita akan coba jalanin logiknya dari mulai. Oh iya, satu lagi nih guys, di kategori page-nya ini kita salah ya, bukan kategori page, tapi produk kategori. Nah, kita pergi ke bagian kategori card, terus ini ubah. Harusnya jangan kategori page, tapi produk. Kayak gini. Sekarang baru benar. Sip. Nah, di video selanjutnya kita akan melakukan atau menambahkan logik. Logiknya apa aja? Ketika klik skincare, di mana nanti data yang ditampilkan itu adalah produk-produk dengan kategori skincare. Oh iya, ini gue lupa nambahin margin ya, karena dia berdempetan banget nih. Kalau kita lihat di desain, dia kan nggak terlalu berdempetan ya. Tuh, dia ada margin pixel. Kita benerin dulu sebelum beres. Kita ke title kategori, atau kita juga bisa manfaatin kelas-kelas yang ada di Bootstrap 5. Ini scroll ke bawah, di kategori title-nya kita kasih aja, di produk kategori, kita kasih MT2. Cukup nggak? Save. Terus di sini, di description atas bawahnya kita pakai 10.4. Product description, kita kasih MT-nya itu 3 aja deh. Terus MB-nya kita kasih 4. Lihat. Kejauhan nggak? MT-nya kayaknya kita kurangin dikit. Untuk MT-nya kita kasih 2, MB-nya kita kasih 3. Sip, segini kayaknya cukup deh guys. Oke, sip guys. Kayaknya udah cukup lah ya. Ada yang kurang lagi nggak? Nanti kita tambahin.
Aman lah ya. Ini udah sesuai dengan yang ada di desain. Dan di video selanjutnya, kita akan mulai masuk menjalanin logiknya. Logiknya apa aja? Logiknya yang pertama, ketika kita klik skincare, dia itu data-data produk yang ada di bawah sini akan difilter berdasarkan kategori skincare. Terus kalau misalkan smartphone, ya nanti yang muncul cuma smartphone aja gitu. Nah, terus kita juga akan jalanin search ini supaya bisa mencari data sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Nanti data-datanya ya, misalkan kita ketik headset, yang nampil adalah headset aja gitu. Kalau kita klik iPhone, nanti yang tampil adalah brand-brand yang memiliki karakter iPhone gitu. Terus kita juga akan menambahkan logic add to chart, add to cart maksudnya. Jadi kalau kita klik buy di sini, nanti akan muncul kayak sejenis pop-up atau apalah itu untuk memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja ini kita bisa melihat berapa quantity yang udah kita pilih, terus total biaya yang akan kita bayarkan. Gitu guys. Nah, mungkin video kalian sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.